Tuhan Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang bersukacita. Karena di hari Tuhan inilah, sesuai dengan firman-Mu, kami berkumpul di rumah kediaman kami masing-masing. Tapi di dalam roh yang sama, kami akan beribadah untuk memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, dan Maha Pengasih, Allah Bapa kami. Bapa, berilah kami damai yang besar dan sukacita yang besar. Dan bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya di dalam ketenangan dan roh dan kebenaran-Mu, kami akan beribadah. Supaya doa dan ibadah kami ini bisa berkenan di hati Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, sehingga melalui Dia, Sang Juru Selamat kami orang-orang berdosa bisa diampuni, bisa diselamatkan, dan kami bisa menjadi umat-Mu dan hidup di dalam penggembalaan Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan. Berkatilah Bapa Surgawi semua umat-Mu yang beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Bawalah kami semua untuk mendekat kepadamu. Dengan pertolongan firman dan Roh Kudus-Mu, buatlah kami Tuhan semakin beriman dan semakin mengasihi Tuhan, dan semakin merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami. Kami hidup benar-benar dipimpin, benar-benar bersama-sama dengan Tuhan Allah kami, sehingga ada damai yang besar di dalam hidup kami sebagai orang-orang Kristen. Bapa, kami berdoa, bersyukur juga untuk pimpinan-Mu selama seminggu yang telah kami lalui. Dan kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan, supaya Engkau menjamah mereka, dan Tuhan sembuhkan mereka kembali. Kami yang dalam kesusahan, Bapa, berilah kami sebuah jalan keluar, berikan kami pertolongan-Mu, khususnya di masa corona ini. Tuhan Yesus, lindungilah kami dan segenap keluarga kami, Bapa, supaya kami bisa terbebas dari penyakit ini, tetap sehat sampai wabah ini berlalu. Bantulah kami Tuhan, agar dengan penuh hikmat menjaga hidup kami sehari-hari, agar kami dijauhi dari segala penyakit. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu, agar dalam masa yang susah ini juga, di dalam hidup kami berumah tangga, bermasyarakat, kami selalu dengan hati-hati hidup sesuai dengan firman-Mu, agar kami bisa menjadi contoh yang baik, kesaksian baik bagi semua orang, dan kami bisa menjadi pemenang jiwa untuk menuntun banyak orang datang dan percaya kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, supaya Tuhan menolong kami semua dalam keterbatasan tetap bisa melakukan pelayanan, untuk bekerja bagi pemberitaan Injil, untuk bekerja menggembalakan jemaat Tuhan. Bapa, kembali kami juga berdoa untuk negara kami ini, supaya Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan kepada pemerintah kami, sehingga mereka tahu kapan waktunya baru tepat, agar gereja bisa dibuka kembali untuk beribadah. Kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu juga untuk semua pemimpin, para hamba Tuhan gereja, untuk bisa memahami situasi pada kondisi saat ini, dan membuat keputusan yang tepat, sehingga gereja tidak menjadi pusat penularan penyakit ini. Tuhan, bantulah dan kasihanilah umat-Mu semua.
Dan di saat ini berkati kami Tuhan di dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita berpikir ya, siapalah kita manusia ini? Tapi Tuhan Yesus, anak Allah, mau memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Pagi hari ini, saya ingin Bapak Ibu benar-benar merenungkan, menghayati, dan merasakan dengan sungguh-sungguh betapa besarnya anugerah Tuhan kepada kita dan kasih Tuhan Yesus kepada kita, sehingga kita manusia berdosa ini mau Tuhan sebut sebagai sahabat-sahabatnya. Ya. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kuasa. Ya, oknum yang kedua atau pribadi kedua dari Allah yang Esa, Allah yang Tritunggal. Dia inilah pencipta langit dan bumi. Dia juga yang memberikan kepada kita manusia kehidupan. Hidup kita berasal dari Dia. Segala sesuatu yang ada itu berasal dari Dia. Seperti difirmankan di Yohanes pasal 1 ayat 3, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anak Allah yang Maha Kuasa. Ya, ketika kita melihat ke atas langit yang begitu luas, dan kita bisa mengetahui betapa besarnya ya kuasa anak Allah yang telah menciptakannya. Dan ketika kita melihat segala sesuatu yang Dia ciptakan, alam semesta ini, dan juga kita manusia, dalam tubuh kita manusia yang didesain, ya, yang dibentuk dengan begitu ajaib, maka disitulah kita bisa memahami betapa besarnya hikmat dan bijaksananya Tuhan Allah kita ini. Tapi Allah yang begitu besar, yang begitu besar dan tak bisa kita bandingkan dengan diri kita manusia yang fana dan hina ini. Dia mau datang, kemudian menyebut bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Jadi sungguh adalah sebuah kasih dan penghargaan Tuhan yang amat besar kalau kita dipanggil sebagai sahabat-sahabatnya. Dalam kehidupan kita manusia, kita bisa merasakan ya, ketika seorang yang lebih utama dari kita memanggil kita sebagai sahabatnya, kita bisa merasakan bahwa itu ada sebuah penghargaan kepada kita. Dalam sejarah misi modern, sejarah pengabaran Injil, ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari Inggris, tepatnya Skotlandia, namanya William Chalmers Burns. Dan ini adalah orang pertama yang benar-benar bisa masuk ke dataran Tiongkok dan melakukan penginjilan. Dan dia lama berkeliling di tempat-tempat yang masih bisa dia kunjungi di Tiongkok itu, sampai suatu hari tahun 1855
ia bertemu dengan Hudson Taylor yang baru tiba di Tiongkok. Nah, William Thomas Pun ini sudah bisa dikatakan seorang veteran misionaris pada saat Hudson Taylor tiba di Tiongkok. Lalu dia bawa anak muda ini berkeliling untuk melakukan penginjilan, ya, selama 7 bulan. William Burns menganggap Hudson Taylor ini ya sebagai sahabat mudanya, dan dia mengasihi dia dan memperkenalkan negeri itu kepadanya untuk pekerjaan pengabaran Injil. Jadi dalam biografi yang ditulis Hudson Taylor, retrospect, melihat kembali, dia menceritakan rasa syukurnya diterima dan diperlakukan begitu baik oleh William Burns. Hudson Taylor adalah misionaris yang terbesar di Cina. Dialah yang berhasil menerobos ke desa-desa dan kota-kota di dataran Cina yang luas untuk Injil Kristus. Hudson Taylor bisa merasakan bahwa William Thomas Burns ini menganggapnya sebagai seorang sahabat, menerima dia dan membantunya ketika dia memulai pelayanan yang besar itu. Nah, kita manusia bisa merasakan, ya, bahwa kita diterima dan dipanggil sebagai sahabat itu begitu besar artinya. Maka betapa besarnya, betapa lebih besar lagi, betapa kita jauh lebih lagi merasakan dan bersyukur kepada anak Allah, ya, yang memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, saya harap dengan sedikit perbandingan ini, ya, sebuah cerita misionaris ini, kita bisa mulai merasakan, ya, bahwa dipanggil sebagai seorang sahabat itu adalah suatu penghargaan dan itu begitu besar nilainya. Dan kita dipanggil sebagai sahabat oleh anak Allah sendiri, itu adalah sebuah kasih, ya, dan penghargaan yang amat besar kepada kita, ya, manusia yang fana ini. Penghargaan seorang manusia yang memanggil dan memperlakukan kita sebagai sahabatnya itu sungguh kita syukuri. Ya, betapa kita harus lebih jauh merasakan dan bersyukur kepada anak Allah yang memanggil kita sebagai sahabat-sahabatnya. Di dalam perjanjian lama ada banyak kali kita mendengar tentang malaikat Tuhan yang datang dan berkunjung kepada manusia. Di sejumlah situasi tersebut, yang datang malaikat Tuhan itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia. Dia menampakkan diri seperti seorang malaikat kepada manusia. Dan kita mempunyai sebuah kejadian, ya, ketika malaikat Tuhan ini atau Tuhan Yesus sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia menampakkan diri kepada Abraham. Dan di situ dia bertanya kepada diri sendiri, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak ku lakukan ini? Ya, apa yang sedang terjadi? Malaikat Tuhan ini datang kepada Abraham, dan mereka dalam perjalanan menuju Sodom dan Gomora. Dan mereka di situ akan menghakimi dunia yang berdosa tersebut, akan melakukan suatu hal yang penting. Sehingga Tuhan Yesus pada saat itu juga dia berpikir, apakah dia akan sampaikan hal-hal yang mau dia kerjakan ini
kepada Abraham. Pada Abraham dianggap sebagai seorang sahabatnya. Tak kita semua ketahui, Tuhan Yesus, malaikat Tuhan itu akhirnya dia menceritakan rencananya ini kepada Abraham. Bahwa mereka akan membinasakan Sodom dan Gomora. Suatu peristiwa yang amat besar ya di dalam zaman kuno tersebut. Dalam firman Tuhan ada 2 kali kitab suci mencatat bahwa Abraham ini dipanggil sebagai sahabat Allah. Saya kutipkan untuk kita perhatikan di 2 Tawarik pasal 20 ayat 7. Nah, ini tentang kisah kerajaan Israel. Dikatakan, bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Jadi kitab Tawarik mengatakan bahwa Abraham ini adalah sahabat Allah. Lalu kita di perjanjian baru, ya juga ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa Abraham adalah sahabat Allah. Yakobus pasal 2 ayat 23, lalu percayalah Abraham kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah, Tuhan Allah menganggap Abraham adalah sahabatnya dan juga memanggil dia adalah sahabatnya. Maka ketika anak Allah akan datang dan membinasakan kota Sodom dan Gomora yang berdosa itu, dia berpikir, Abraham adalah seorang sahabat. Masakan saya tidak menceritakan kepadanya apa yang saya mau lakukan. Nah, jadi dari peristiwa ini kita bisa melihat hubungan antara sahabat. Seorang sahabat itu menceritakan, membagikan hal yang penting kepada sahabatnya. Ia ingin sahabatnya ikut mengetahui, ikut ambil bagian dalam hal yang diketahui, dan hal yang mau dia kerjakan. Ya, seorang sahabat itu tidak menutup diri, ya, tidak menyembunyikan hatinya dari sahabatnya. Itulah seorang sahabat. Dan Tuhan Yesus memanggil kita dan memperlakukan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Mari kita biarkan pengetahuan ini masuk ke dalam hati pikiran kita, ya, turun ke dalam hati kita, dan sungguh-sungguh menghayati dan bersyukur bahwa saya ini dipanggil Tuhan sebagai sahabatnya. Ya, siapalah saya ini, tapi Tuhan Yesus memanggil saya adalah sahabatnya. Bisakah Bapak Ibu merasakan kedekatan kita dengan Tuhan sendiri? Sekalipun kita tidak melihat Dia, tapi kita diberikan pemahaman dan pengetahuan ini, bahwa Tuhan Allah, Dia itu menganggap kita adalah sahabatnya. Kita adalah sahabat dari Tuhan Allah. Bukankah begitu besar kasih dan penghargaan Tuhan kepada kita? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Saya kutip kembali ayat yang mau kita bahas ini. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Walaupun kita ini benar-benar adalah hambanya. Rasul Paulus bahkan mengatakan, aku adalah hamba yang terbelenggu. Kita sepenuh-penuhnya adalah milik Tuhan Yesus. Menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang hamba daripada Tuhan, itu adalah suatu sukacita yang besar. Tapi Tuhan bilang, aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba.
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang hamba kalau diperintahkan berbuat sesuatu, dia tidak bertanya kenapa. Dia hanya melakukannya saja. Dia tidak perlu tahu apa sebabnya. Dia tidak diberikan penjelasan. Dia hanya melakukan tanpa mengerti apa tujuan daripada tugas pekerjaannya. Itu seorang hamba. Tapi Tuhan tidak mau lagi memanggil kita seorang hamba. Tapi Dia mau menyebut kamu sahabat. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita dipanggil sebagai sahabat, diperlakukan sebagai sahabat karena Tuhan tidak menyembunyikan apa yang telah Dia dengar dari Bapaknya kepada kita. Apa yang Dia dengar itu, Dia mau kita juga mengetahuinya. Dia ingin membagi pengetahuan kepada kita. Supaya kita dan Dia itu sama-sama mengetahui apa yang telah Dia dengar ini. Jadi apa yang Dia dengarkan? Tuhan Yesus anak Allah ini diberi tugas untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Itulah perintah Bapa kepadanya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan upaya penyelamatan itulah yang diberitahukan kepadanya. Dan itulah yang Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita membuat rangkuman atau kita ringkas, ada dua hal utama yang Tuhan Yesus telah beritahukan kepada sahabat-sahabatnya, yang telah Dia dengar dari Bapa dan Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dan apakah kedua hal tersebut? Murid-murid Tuhan Yesus para rasul bersama dengan Tuhan selama 3,5 tahun, mereka mendengar untuk apa, untuk tujuan apa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini. Dan segala sesuatu yang telah Dia bicarakan, Dia sampaikan kepada para rasul, telah dicatat untuk kita. Dan di dalam kitab-kitab Injil, di dalam surat-surat para rasul ini. Dan kita yang jauh dari masa ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, kita pun bisa mengetahui apa yang telah Dia sampaikan kepada murid-muridnya. Kita juga adalah sahabat-sahabatnya. Mari kita lihat apa kedua hal utama ya yang Dia sampaikan kepada murid-muridnya ini. Nah, yang pertama adalah tentang identitas dirinya sebagai anak Allah. Dia memberitahukan pada murid-muridnya dengan berbagai cara, melalui berbagai mukjizat dan pengajaran, bahwa dirinya adalah anak Allah yang hidup, bahwa dirinya ini adalah Sang Raja Mesias, Sang Juru Selamat dunia ini yang telah Tuhan Allah janjikan. Tuhan Yesus ini bukan hanya seorang nabi, ya. Dia lebih daripada seorang nabi. Jauh-jauh melebihi seorang nabi. Dan tak ada bisa dibandingkan Dia. Dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, inilah identitas Tuhan Yesus. Jadi murid-muridnya tidak hanya memandang Dia sebagai seorang manusia seperti mereka, tapi mereka harus sampai kepada pengetahuan bahwa Dia itu ada anak Allah yang dilahirkan menjadi seorang manusia untuk hidup di tengah-tengah manusia di bumi manusia ini. Dan kita semua orang Kristen juga harus sampai kepada pengetahuan ini. Dan kita bersyukur bahwa di dalam dunia kita ini, di muka bumi ini, tidak terlalu lama juga, baru 2000 tahun lalu,
Kalau kita orang Tionghoa, sejarah orang Tionghoa, negara Tiongkok itu baru dipersatukan oleh Kaisar Qing Shi Huang, itu pun lebih awal daripada masa Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Para filsafat Yunani yang sering kita baca, yang terkenal, mereka itu hidup jauh lebih kuno daripada Tuhan Yesus. Jadi maksud saya adalah, baru 2000 tahun yang lalu, dari sejarah manusia yang lebih panjang, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini. Ya. Dan kalau kita dilahirkan pada saat tersebut, kita akan melihat anak Allah yang berjalan di muka bumi ini. Nah, itulah identitas dari Tuhan Yesus. Dan inilah yang harus dipahami oleh para rasul, murid-muridnya, dan oleh kita setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Semua mujizat yang dia lakukan mempunyai tujuan yang satu. Dengan kuat kuasa yang sedemikian rupa, yang tak bisa dilakukan oleh manusia biasa, dia membuktikan dia adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, hal kedua yang sangat penting yang dia beritahukan kepada murid-muridnya adalah tentang kematian dan pengorbanannya di atas kayu salib. Sesuai dengan rencana Tuhan Allah, dia disalibkan untuk menebus kita manusia dari penghukuman yang kekal. Tuhan Yesus menggantikan kita dihukum supaya manusia berdosa bisa diampuni dan kita bisa masuk ke dalam surga. Tuhan menolong kita. Ya. Tuhan kiranya menolong kita. Supaya hati kita bisa merasakan dan menghayati dengan sungguh-sungguh bahwa ada kehidupan setelah kehidupan ini. Pengampunan adalah begitu penting untuk kita setiap manusia. Hidup di surga adalah tujuan yang harus kita peroleh. Karena kalau kita tidak diampuni, maka yang akan terjadi, yang akan menimpa kita, itu adalah hukuman yang kekal dan kebinasaan yang kekal. Kita manusia tidak boleh menyombongkan diri dan mengatakan, aku tidak peduli dengan surga dan neraka. Kita tak boleh meninggikan hati dan mengabaikan hal ini. Karena kita tidak hidup selamanya di bumi. Karena kita manusia itu harus mati. Surga dan neraka adalah isu yang paling utama di dalam hidup kita. Kalau kita remehkan, kita abaikan isu ini, kita akan menuai akibatnya. Pengorbanan Tuhan Yesus
ada hal yang dia harus sampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka memahami tujuan dari kematiannya, tujuan kedatangannya, supaya dia menjadi korban penebus dosa, korban untuk melepaskan kita dari penghukuman. Tanpa pengorbanannya, kita semua akan menanggung dosa kita sendiri, menanggung hukuman kita sendiri dalam kebinasaan yang kekal di api neraka. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hukuman ini bisa dimulai kapan saja. Karena kita manusia bisa mati kapan saja. Virus corona inilah wabah yang bisa mendatangkan kematian dalam hitungan hari. Manusia bisa sehat-sehat, kemudian dia terinfeksi. Dan kalau kondisinya buruk, dalam hitungan hari, dia bisa meninggal. Sejak Maret sampai sekarang, ada hampir 100 hari, Bapak Ibu tentu sudah banyak membaca ya berita-berita yang mengejutkan ya tentang orang yang dikabarkan mati. Ada yang hanya dalam satu malam. Jadi Orchid Park kemarin hanya satu malam. Besoknya sudah dikuburkan. Dan kondisi corona ini di Batam juga masih mencemaskan kita. Kita bersyukurlah Bapak Ibu, sampai hari ini kita dan keluarga kita masih sehat. Kita harus betul-betul bersyukur. Saya baca kondisi terakhir untuk Batam kita ini, total pasien yang terkonfirmasi positif dan PDP, artinya pasien dalam pengawasan. Mereka yang punya gejala-gejala seperti orang yang terinfeksi corona tapi masih belum dites sehingga belum dikatakan dia itu positif. Nah, total yang sudah positif dengan mereka yang punya gejala-gejala seperti yang positif itu jumlahnya 442 orang. Tapi kamu tahu tak berapa yang meninggal? Dari 442 orang ini, yang meninggal ini ada 70 orang. Baik langsung karena gangguan pernafasannya, langsung akibat corona sendiri, atau gejala-gejalanya corona disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Tapi total kategori ini yang meninggal itu ada 70 orang. Apa artinya ini? Artinya adalah tingkat kematian mereka yang positif dan mereka yang PDP digabung itu adalah 15,8%. Untuk lebih dipahami, artinya dalam 100 orang, 16 orang akan meninggal. Nah, itulah kondisi kita di Pulau Batam. Wabah corona ini haruslah kita lihat sebagai sebuah peringatan bahwa kita manusia ini begitu rapuh,
tubuh jasmani kita itu begitu rapuh. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kalau dia masuk ke dalam tubuh kita dan dia berkembang biak di situ, kita akan mati. Wabah corona juga membantu kita secara mendalam menghayati realitas daripada kematian dan fakta bahwa kematian bisa berlangsung begitu mendadak dalam hitungan hari. Jadi seharusnya dalam masa wabah corona ini, kejadian yang mencemaskan dan sungguh tidak kita inginkan ini harus membawa kita semua bersyukur bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini dan mati untuk kita, menanggung hukuman dosa kita. Sehingga kita manusia yang harus mati pada suatu hari tidak akan lagi dihukum. Bahwa kita bisa diterima dan masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa terlepas dari hukuman, dan sebaliknya menerima anugerah, kemuliaan, dan hidup yang kekal. Di masa wabah corona inilah kita harusnya menjadi lebih dalam menghayati dan menghargai betapa berartinya dan pentingnya kehadiran Tuhan Yesus di dalam dunia dan kematiannya bagi kita di kayu salib. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita yang sudah percaya kepada Kristus, yang telah menerima perkataannya, kita inilah akan Tuhan sebut sebagai sahabat-sahabatnya. Setiap orang yang mendengar apa yang telah Tuhan Yesus dengar dari Bapaknya, yang telah mendengar bahwa dia ada anak Allah yang datang ke dunia dan dia mati untuk menebus kita dari kebinasaan, kita percaya kepada perkataannya, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita inilah sahabat-sahabatnya. Kalau kita demikian sungguh-sungguh percaya kepada dia, menerima perkataan dia, maka Tuhan Yesus akan memanggil kita adalah sahabat-sahabatnya. Jadi apakah kita adalah sahabat-sahabatnya? Kita bertanya pada diri sendiri. Apa yang kita telah dengar dari dia? Apakah kita percaya dan kita terima? Kalau kita telah percaya, maka dalam hati kita akan mengalir sebuah damai. Ya, damai yang melampaui segala akal pikiran. Ada rasa kelegaan bahwa Allah yang maha besar, yang mengasihi saya, yang telah datang ke dunia mati bagi saya, dia adalah sahabat saya, dan saya adalah sahabat dia. Dalam masa pelayanannya, orang berbondong-bondong, begitu ramai mengikuti dia. Tetapi sahabat-sahabatnya adalah mereka yang mendengar, percaya, dan menerimanya sebagai pembawa kebenaran, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan dipanggilnya sebagai sahabat-sahabatnya apabila kita juga percaya dan menerima pengajarannya. Jadi, akhir kata Bapak Ibu, marilah kita bersyukur ya, bahwa kita ini dianggap oleh Tuhan dan dipanggil olehnya sebagai sahabat-sahabatnya. Bersyukurlah ya, dan kasihilah Tuhan Yesus senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau telah memberitahukan kami apa yang Engkau dengarkan dari Bapa, supaya kami tahu Engkaulah anak Allah, Juru Selamat dunia,
yang datang untuk menebus kami dari hukuman yang akan datang, yang telah memberikan kami kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memanggil kami sebagai sahabat-sahabat-Mu dan memberitahukan kepada kami kebenaran yang menyelamatkan ini. Maka bantulah kami untuk mengasihi-Mu dan juga sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan sebagai sahabat-sahabat kami, dan selalu mau mendekat kepada Tuhan karena Engkau adalah sahabat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.